Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Ramadhani. Saya dari Prodi Hukum Keluarga 3. Pada kesempatan saat ini, saya akan mempresentasikan tugas dari dosen pengampu kami, yaitu Ustadz Ahmad Sofyan, dalam mata kuliah Fikih Ibadah untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester. Adapun judul pada presentasi pada kesempatan saat ini yaitu Madhab Ulama tentang tata tertib berwudu. Baik, kita sudah tahu bahwasanya berwudu ialah hal yang wajib untuk melakukan suatu ibadah, contohnya seperti sholat. Sebelum sholat hendaknya kita terlebih dahulu untuk berwudu, membersihkan hadas kecil ataupun hadas besar, yaitu dibersihkan dengan cara mandi. Baik, dalam beberapa ulama memiliki beberapa perbedaan dalam tata tertib berwudu. Ada sebagian ulama, contohnya seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu mengatakan bahwasanya tertib dalam rukun wudu itu adalah sunnah. Apabila kita berwudu dengan cara tidak tertib atau tidak berurutan, itu sah saja, tidak batal, atau wudunya itu diterima saja, gitu kan. Dia tidak walaupun tidak tertib, dia dikatakan sah dalam berwudu menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya, karena mereka itu menafsirkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyambungkan, mengatofkan bahwasanya dari anggota lain ke antara anggota lain ke anggota lainnya itu menggunakan huruf waw, seperti basulah muka, terus basulah kepala sampai ke kaki, itu ada menggunakan kata waw. Nah, sementara huruf waw ini para Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ini mengartikan itu waw ini tidak berfaedah atau bukan berarti diartikan secara urutan gitu, karena dengan cara apapun, maksudnya dengan cara apapun seseorang berwudu, tertib atau tidak, semuanya dianggap tetap sah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, seperti itu. Berbeda halnya kata huruf waw ini dengan pengertian dari para mazhab imam-imam lainnya seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Nah, kita lihat dari tata tertibnya lagi. Menurut keempat imam mazhab ini, seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, bahwasanya mereka itu tertib itu dimasukkan ke dalam rukun wudu. Apabila tidak tertib, maka tidak sah suatu wudu tersebut. Jadi di sini memiliki dua pendapat.
Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan imam-imam lainnya mengatakan bahwa hukum tartib itu hukumnya sunnah. Sedangkan menurut mazhab imam lainnya mengatakan bahwasanya tartib itu wajib dimasukkan ke dalam rukun wudhu. Apabila tidak tertib, maka tidak sah suatu wudhu tersebut. Nah, dalam pengertian dalam keempat mazhab ini, mereka mengartikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada Quran surah Al-Maidah ayat 6 tersebut mengartikan bahwasanya anggota wudhu yang diusap atau kepala berada di antara anggota wudhu yang dibasuh atau muka, tangan, dan kaki. Sedangkan dalam tradisi bahasa Arab, hal sejenis ini selalu disebutkan berbarengan. Tradisi ini tidak dapat diubah kecuali karena ada maksud tertentu, yaitu seperti melaksanakan wudhu sesuai dengan urutan. Jadi di samping itu para empat mazhab imam ini mereka berpegangan pada kebiasaan Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para tabi'in. Mohon maaf. Bahwasanya mereka selalu berwudu sesuai dengan urutan wudu pada umumnya. Nah, ini merupakan penjelasan akan kewajiban tartib dalam wudu. Dan ini dikemukakan dalam Imam Nawawi Al-Majmuz dan tafsirnya juz 1 halaman 484. Dan yang kedua, pendapat kedua yaitu menyatakan kewajiban tartib merupakan pendapat yang sangat kuat karena menceritakan sifat wudhu Rasulullah SAW selalu menyebutkan bahwa wudhunya itu tartib. Tidak sekalipun Rasulullah itu berwudhu secara tidak tertib, sehingga dapat disimpulkan bahwa wudhu secara tertib inilah wudhu yang diajarkan Rasul kepada umatnya. Jadi apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan, bahwa itulah yang diikuti oleh keempat mazhab ini, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Nah, adapun riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu an yang menyebutkan bahwa Nabi SAW membasuh kedua kakinya terlebih dahulu, baru kemudian mengusap kepalanya. Terus hadisnya ini bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, yaitu hadis riwayat Imam Daruqutni dari jalur Imam Ahmad yang menyatakan bahwa Nabi SAW mengusap kepala terlebih dahulu, baru membasuh kedua kakinya. Dengan demikian, hadis Utsman tidak layak dijadikan sebagai dalil. Kemudian permasalahan yang lain yaitu munculnya adalah hukum mendahulukan anggota tubuh, mana yang lebih dahulu, kanan atau kiri. Nah, dalam hal ini
Dalam hal ini menurut 4 madhab imam ini hukumnya sunnah. Artinya menurut 4 mazhab imam ini hukumnya sunnah, dan sedangkan menurut ulama Zahiriyah hukumnya wajib. Nah, yang dimaksud dengan hukumnya sunnah ini artinya seseorang yang membasuh anggota tubuhnya sebelah kiri dahulu, baru anggota tubuh sebelah kanan. Menurut mazhab Zahiri maksudnya adalah wudunya tidak sah. Sedangkan menurut mazhab 4 wudunya tetap sah, tetapi kurang afdal karena tidak mengikuti kebiasaan Rasul. Karena Rasul dari Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan bagian kanan ketika dia menghendak memakai sandal, menyisir rambutnya, bersuci, dan dalam segala urusan. Nah, dalam hal ini kita dapat melihat bahwasanya Aisyah melihat kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW selalu mendahulukan yaitu sebelah kanan. Seperti itu yang hadis yang lebih kuat gitu kan. Nah, dalam hal ini bahwasanya ada juga yang mengatakan bahwasanya wudu itu membersihkan seluruh anggota badan. Nah, ada yang karena tidak ada kayak aturan tata tertibnya, jadi mereka ada yang berpendapat bahwa ya udah cemplung aja dalam air, terus itu sudah termasuk bersih, sudah suci gitu kan. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi makanya dari itu adanya tertib dalam berwudu itu membantu kita dalam melaksanakan rukun wudu gitu kan. Seperti itu. Nah, adapun pendapat ulama mengatakan bahwa bagaimana apabila ada 4 orang membasuh keempat bagian wudu seseorang secara berbarengan. Nah, maka wudunya tidak sah kecuali pada bagian wajah karena basuhan seperti itu tidak berurutan. Maksudnya di sini adalah inilah yang dipastikan oleh para madhab yang kuat dan dipastikan oleh para ulama jumhur. Pendapat ini menyatakan bahwa wudunya sah. Pendapat ini dituturkan oleh Qadhi Husain dan Al-Mutawalli dari Asy-Syafi'i. Contohnya seperti halnya orang yang seperti orang yang lumpuh nih. Dia menyewa 2 orang untuk melakukan haji dan haji nazar untuknya. Nah, dalam satu tahun lalu keduanya berhaji. Nah, terhitung 2 haji dalam contoh seperti ini. Nah, menurut pendapat yang kuat dan berdasarkan nas, pendapat ini menyatakan bahwa contoh ini seperti pendapat ini bahwa perbedaan antara haji bahwasanya kasus dalam haji itu haji wajib itu tidak boleh dilakukan sebelum haji lain. Maksudnya utamakan dulu haji wajibnya, baru haji lain, karena dahulukan dulu haji wajibnya baru haji nazar lainnya. Seperti itu. Sama seperti halnya dengan wudu, utamakan dulu keempat ini, tertib ini,
baru melakukan sunnah yang lain, seperti itu. Adapun Asy-Syirazi berkata, apabila seseorang yang berhadas mandi tanpa berurutan dan berniat mandi, maka ada dua pendapat dalam hal ini. Yang pertama yaitu mencukupi. Dia mencukupi karena untuk menghilangkan hadas besar tentu lebih boleh untuk hadas yang lebih kecil. Terus pendapat yang kedua, tidak mencukupi. Nah, inilah pendapat yang lebih kuat karena yang bersangkutan tidak melakukannya secara berurutan, yang diwajibkan dengan melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan. Nah, maksudnya itu apabila ada orang yang berhadas mengguyurkan badannya dengan niat mandi seperti yang dijelaskan, dengan niat bersuci seperti yang disebutkan oleh Qadi Abu Thayyib Ibnu Asbagh, atau dengan niat menghilangkan hadas. Nah, ada kemungkinan 3 dalam hal ini, yaitu 1, yang bersangkutan mengguyur badannya secara terbalik, maksudnya secara acak, tidak seperti tata urutan wudhu. Apakah taharat seperti ini sah? Nah, ada 2 pendapat yang menyebutkan dalam kitab ini yang berserta dengan dalilnya, yaitu ada pendapat yang kuat yang berdasarkan kesepakatan para sahabat yang bahwa toharo tersebut itu dikatakan tidak sah karena tidak berurutan, seperti itu. Terus yang kedua, menceburkan badan ini ke dalam air dan bertahan di dalam air selang beberapa waktu yang memungkinkan tercapainya urutan pada keempat bagian wudhu. Nah, wudhunya ini dianggap sah menurut pendapat yang kuat, dan inilah yang dipastikan oleh jumhur. Ada pendapat lain yang terus yang ketiga, menceburkan ke dalam air namun tidak bertahan di dalam air. Ada 2 pendapat tentang hal ini. Menurut pendapat yang kuat, yakni ahli hadis dan mayoritas ahli fikih, wudhunya sah dan tata urutannya wudhu diperkirakan dalam waktu singkat. Nah, perbedaan pendapat pada ketiga model wudhu ini berlaku pada bagian lain, yaitu selain wajah, karena basuhan wajah pada ketiganya sah. Dalam hal ini tidak dapat perbedaan pendapat karena disertai dengan niat. Bersangkutan berniat menghilangkan hadas, tapi bila berniat mandi janabat, namun apabila kita katakan tidak sah bila yang bersangkutan berniat menghilangkan hadas, namun kasus ini lebih utama. Apabila tidak seperti itu, berarti ada 2 pendapat. Menurut pendapat yang kuat, mandinya sah karena niat dan tidak terkait dengan tata urutan secara khusus. Nah, dalam tata tertib berwudu itu kan dalam Quran surah Al-Maidah ada beberapa yang diwajibkan, yaitu rukun yang diwajibkan dalam berwudu. Nah, adapun rukun yang sunnah, dan ini bisa dimasukkan dalam tata tertib dalam berwudu, gitu kan. Tapi jangan sampai ketika melakukan yang sunnahnya meninggalkan yang wajibnya, misalnya menghilangkan membasuh muka sampai ke siku, terus kepala, terus membasuh kaki, jangan sampai itu dihilangkan karena itu yang wajibnya. Nah, kalau yang sunnahnya ini ada juga nih, ada beberapa sunnah seperti halnya niat wudhu itu dalam Imam Hanafi itu sunnah,
Tapi imam lainnya seperti Maliki, Syafi'i, Hanbali itu untuk berniat dalam berwudu itu hukumnya wajib. Membaca basmalah dalam Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i itu sunnah, sedangkan Imam Hanbali hukumnya wajib. Cuci telapak tangan ini menurut Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i itu sunnah, Hanbali itu wajib. Bersiwak itu keempat mazhab ini menyetujui bahwa itu sebuah kesunahan. Terus kumur-kumur atau istinsyak atau istinsar, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i itu menyebutkan itu adalah sunnah dalam berwudu, sedangkan Imam Hanbali itu mewajibkan dalam hal ini. Terus membasuh wajah, keempat mazhab ini ya tentunya menyetujui, karena memang telah disebutkan dalam firman Allah ya, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Terus yang selanjutnya itu takhlil, itu sunnah. Terus membasuh tangan sampai ke siku, membasuh tangan sampai ke siku itu hukumnya wajib, karena telah disebutkan juga dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Terus usap kepala hukumnya wajib. Untuk Imam Hanafi itu minimal 1/4. Terus kalau Imam Maliki itu wajib keseluruhan, jadi dia membasuh kepala itu secara keseluruhan. Sedangkan Imam Syafi'i itu hanya sebagian, jadi kayak cuma sampai segini udah, atau ya sebagian. Terus Imam Hanbali keseluruhan. Terus basuh telinga, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i itu hukumnya sunnah, sedangkan Hanbali hukumnya wajib. Setelah itu membasuh kaki itu hukumnya wajib. Dari keempat mazhab ini hukumnya wajib. Nah, terus yang antara kiri dan kanan ini, di keempat mazhab ini dia menyatakan bahwa dimulai dari kanan itu adalah sunnah, seperti itu. Dan membasuh sampai 3 kali juga hukumnya sunnah. Dan tertib dari keempat ini, salah satunya itu Imam Hanafi mengatakan itu sunnah, sedangkan Imam Maliki, Syafi'i dan Hanbali itu mengatakan bahwa tertib itu wajib, seperti itu. Adapun doa setelah berwudu itu sunnah di keempat mazhab ini. Baik. Untuk totalannya bahwasanya Imam Hanafi memiliki 4 kewajiban dalam berwudu dan 15 yang sunnah. Sedangkan Maliki 8 yang wajib, 11 yang sunnah. Syafi'i 6 yang wajib, 13 yang sunnah, dan Hanbali 10 yang wajib, 9 yang sunnah. Seperti itu. Dan seperti wudu yang disepakati, yang wajib itu membasuh wajah, membasuh tangan sampai ke siku, mengusap kepala, membasuh kaki hingga mata kaki. Itu yang disetujui oleh para mazhab, karena memang sudah memang ada firmannya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6.
Nah, mungkin sampai sini saja presentasi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penguasaan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.